Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Permatasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan pada lansia mengenai tentang penyakit demensia. Untuk pengertian demensia adalah sindrom klinis yang meliputi hilangnya fungsi intelektual dan memori yang sedemikian berat sehingga menyebabkan disfungsi hidup sehari-hari. Penurunan fungsi kognitif yang berujung pada demensia menyebabkan lansia menjadi tidak produktif sehingga memunculkan problem dalam kesehatan masyarakat dan tentunya berdampak pada bertambahnya pembiayaan keluarga, masyarakat dan pemerintah menurut Muelek 2016. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab dari demensia. Menurut Aspiani 2014, yaitu penyebab demensia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama penyebab demensia reversible, yang contohnya seperti drugs atau obat. Emosional, yang ketiga ada metabolik endokrin. Yang keempat ada mata dan telinga atau disfungsi mata dan telinga. Yang kelima ada nutrisi. Yang keenam ada tumor dan trauma. Yang ketujuh ada infeksi. Dan yang kedelapan ada komplikasi penyakit arteriosklerosis. Yang kedua ada penyebab demensia yang non-reversible, seperti penyakit degeneratif, misalnya penyakit Alzheimer. Terus ada penyakit vaskular, seperti penyakit cerebrovaskular. Selanjutnya ada demensia traumatik dan infeksi. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Menurut Aslori dan Putri tahun 2014, ada beberapa tanda dan gejala yang dialami pada demensia. Seperti yang pertama yaitu ada kehilangan memori, yang kedua ada kesulitan dalam melakukan rutinitas pekerjaan, yang ketiga ada masalah dengan bahasa, yang keempat ada disorientasi waktu dan tempat, dan yang kelima ada tidak dapat mengambil keputusan, dan yang keenam ada perubahan suasana hati dan kepribadian. Selanjutnya ada patofisiologi, yang mana penyakit degeneratif pada otak, gangguan vaskular, dan penyakit lainnya, serta gangguan nutrisi, metabolik, dan toksisitas secara langsung maupun tak langsung dapat menyebabkan sel neuron mengalami kerusakan melalui mekanisme iskema, inflamasi di posisi protein abnormal sehingga jumlah neuron menurun dan mengganggu fungsi dari area kortikal maupun subkortikal. Di samping itu, kadar neurotransmitter di otak yang diperlukan untuk proses konduksi saraf juga akan berkurang. Hal ini akan menimbulkan gangguan fungsi kognitif atau daya ingat, daya pikir, dan belajar. Gangguan sensorium, perhatian dan kesadaran, persepsi, isi pikir, emosi, dan mood. Fungsi yang mengalami gangguan tergantung lokasi area yang terkena atau penyebabnya. Karena manifestasinya dapat berbeda, keadaan patologis dari hal tersebut akan memicu keadaan konfusio akut demensia menurut Darmojo 2009. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada penyakit demensia ini bisa dilakukan seperti pemeriksaan screening atau neuropsikologis kognitif MNSE. Selanjutnya ada pemeriksaan status mental dengan SPMSQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire. Yang ketiga ada pemeriksaan CT scan, MRI. Terus ada pemeriksaan neurologi lengkap, pemeriksaan laboratorium darah dan radiologi, pemeriksaan EEG. Terus ada pemeriksaan DSM-4. Dan yang selanjutnya ada pemeriksaan kriteria National Institute of Neurology and Communicative Disorder and Alzheimer Disease and Related Disorder Association. Selanjutnya kita masuk ke bagian penata laksanaan, yang mana penata laksanaan pada pasien demensia menurut Aspiani 2014 seperti ada penata laksanaan farmakoterapi. Seperti untuk mengobati demensia Alzheimer digunakan obat-obatan seperti donepezil, rifatikmin, glantamin, dan memantin. Selanjutnya yang kedua ada demensia vaskular, membutuhkan obat-obatan antiplatelet seperti aspirin, ada tiklopidin. Selanjutnya ada obat clopidogrel untuk melancarkan aliran darah ke otak sehingga memperbaiki gangguan kognitif. Selanjutnya ada demensia karena stroke yang berturut-turut, tidak dapat diobati, tetapi perkembangannya bisa diperlambat atau bahkan dihentikan dengan mengobati tekanan darah,
tekanan darah tinggi, atau kencing manis yang berhubungan dengan stroke. Selanjutnya, jika hilangnya ingatan disebabkan oleh depresi, bisa diberikan obat antidepresi seperti sertralin dan citalopram. Selanjutnya, untuk mengendalikan agitasi dan perilaku yang meledak-ledak yang bisa menyertai demensia stadium lanjut, sering digunakan antipsikotik, misalnya haloperidol dan risperidon. Selanjutnya, bisa dilakukan dukungan atau peran keluarga. Dan selanjutnya ada terapi simptomatik menurut Erwanto dan Kuriasi 2018, yang mana penderita penyakit demensia ini dapat diberikan terapi simptomatik, yaitu terapi rekreasional dan aktivitas, di mana upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan terapi brain game, yang mana terapi brain game ini merupakan senam otak. Selanjutnya kita masuk ke bagian pencegahan demensia, yang mana menurut Untari, Novi Jayanti, dan Sugi Hartiningsih 2019, perawatan yang dapat dilakukan di tatanan komunitas terbagi menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama itu ada pencegahan primer, yaitu tahap pencegahan pertama yang dilakukan sebelum timbul masalah yang terdiri atas peningkatan derajat kesehatan, perlindungan khusus. Contoh kegiatannya seperti berolahraga, makan makanan yang sehat, selalu berpikir, tidak banyak pikiran, terus tidur teratur dan cukup. Selanjutnya ada pencegahan sekunder, yang mana pencegahan kedua ini baik pada awal timbul masalah maupun pada saat masalah berlangsung, yang terdiri atas diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Selanjutnya ada pencegahan tersier, yang mana pencegahan ketiga yang dilakukan pada saat masalah kesehatan telah selesai, yang terdiri atas memperbaiki keterbatasan dan pemulihan. Selanjutnya ada upaya menunda kepikunan, seperti menghindari faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit Alzheimer, hidup sehat fisik dan rohani, olahraga teratur dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya bisa dilakukan latihan mempertajam memori. Dan selanjutnya kita bisa membuat hubungan asosiasi dan diulang, misalnya untuk mengingat nama, pemberian asuhan dapat mengasosiasikannya dengan nama beliau. Selanjutnya ada komplikasi demensia. Komplikasi demensia menurut Untari, Novi Jayanti, dan Sugi Hartiningsih tahun 2019 ada yang pertama ketidakmandirian dan inaktif yang total, tidak mengenali lagi anggota keluarga, sukar memahami dan menilai peristiwa. Selanjutnya ada mengalami inkontinensia atau berkemih atau defekasi, terus menunjukkan perilaku tidak wajar di masyarakat dan akhirnya bergantung pada kursi roda atau tempat tidur. Nah, di sini saya mengambil untuk diagnosa demensia itu, yang pertama ada gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan, selanjutnya ada risiko jatuh, terus yang ketiga ada kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, yang keempat ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan sensori persepsi, yang kelima ada manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kekurangan dukungan sosial. Mungkin itu saja penjelasan dari video saya mengenai penyakit demensia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.